Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taat sehat, hari ini kita kembali akan berbicara tentang kolbu. Ini bagian yang kedua. Pada materi kolbu bagian yang pertama sudah dijelaskan tentang bagaimana cara Rasulullah menjaga kesehatan kolbunya, yaitu dengan berbaik sangka pada setiap ketetapan Allah. Pada materi yang pertama kemarin dijelaskan bahwa berbaik sangka pada Allah ini dibarengi dengan perasaan yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Ketika kita meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak, maka kita akan jadi sering merendahkan diri di hadapan Allah. Kita akan sering berdoa, meminta dan mengharap kepada Allah supaya Allah berkehendak memperkenankan apa yang kita inginkan. Nah, cara selanjutnya masih dengan berbaik sangka pada setiap ketetapan Allah. Akan tetapi yang sekarang ini akan dibarengi dengan bersabar dan bersyukur atas setiap kejadian yang Allah tetapkan, baik itu kejadian yang manis maupun kejadian yang pahit. Agar kita dapat berbaik sangka terhadap setiap ketetapan Allah sehingga kita memiliki kolbu yang sehat, kita harus mengimani bahwa Allah menetapkan suatu kejadian, baik itu kejadian yang pahit ataupun yang manis, itu adalah untuk kebaikan hamba tersebut. Kita juga harus mengimani bahwa Allah menetapkan kejadian-kejadian itu, kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita ini adalah untuk menguji kita. Jadi kejadian-kejadian ini adalah untuk menguji, ujian. Ujian tersebut diberikan oleh Allah untuk melihat seberapa cepat hamba tersebut mendekat kepada Allah setelah mendapatkan kejadian pahit atau kejadian yang manis itu. Jadi ketika Allah memberikan suatu kejadian, seberapa cepat nih kita mendekat ke Allah. Nah, disitulah ujiannya. Kalau kita mendapatkan kejadian pahit tapi kita menjauh dari Allah, berarti kita nggak lulus ujian. Kalau kita mendapatkan kejadian manis tapi kejadian manis itu tidak membuat kita semakin mendekat ke Allah, berarti kita tidak lulus ujian. Nah, seperti itu maksudnya. Kita juga harus mengetahui bahwa yang namanya ujian dalam hidup itu bukan hanya berupa hal-hal pahit dan tidak menyenangkan saja. Bahkan hal-hal manis dalam hidup ini yang menyenangkan hati kita pun adalah bentuk ujian dari Allah. Seperti firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami, Allah, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, karena kejadian yang pahit dan manis itu sama-sama adalah ujian dari Allah, jadi kita akan mengetahui bahwa sakit itu ujian, sehat itu juga ujian, miskin itu ujian, kaya itu juga ujian, lapar itu ujian, kenyang itu juga ujian. Jadi pengangguran itu ujian, punya pekerjaan itu juga ujian. Hidup sempit banyak masalah itu ujian, hidup tenang urusan lancar itu juga ujian. Belum menikah itu ujian, sudah menikah itu juga ujian. Belum punya anak itu ujian, punya banyak anak itu ujian. Punya anak berandalan itu ujian, punya anak baik, taat, soleh itu juga ujian. Bodoh itu ujian, berilmu itu juga ujian. Bisa bermaksiat itu ujian, bisa taat beramal soleh itu juga ujian. Semua hal dalam hidup ini Allah jadikan sebagai ujian. Apakah dengan kejadian-kejadian ini kita akan semakin mendekat kepadanya, semakin merendahkan diri di hadapannya dan semakin taat menjalankan setiap perintahnya, ataukah malah sebaliknya? Karena kejadian-kejadian ini kita malah semakin menjauh dan semakin merasa diri lebih hebat darinya. Nah,
Bersabar dan bersyukur dalam menyikapi setiap kejadian yang ditetapkan Allah itu, baik itu kejadian yang pahit maupun kejadian yang manis, adalah resep ampuh agar kita dapat berbaik sangka kepada Allah. Yang dengan hal itu kemudian kita dapat memiliki qalbu yang sehat dan tentu juga raga yang sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh ajaib urusan seorang mukmin. Jika dia mendapat nikmat dan dia bersyukur, hal itu akan menjadi keutamaan untuknya. Dan jika dia mendapat ujian lalu dia bersabar, itu pun jadi keutamaan baginya. Mengapa Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur dan bersabar? Karena bersyukur dan bersabar adalah wujud nyata keberterimaan kita terhadap ketetapan Allah atau qada dan qadar. Kemudian bersyukur dan bersabar juga adalah wujud nyata dari baik sangka kita kepada Allah. Selain itu harus selalu kita ingat bahwa bersyukur dan bersabar ini adalah dua sejoli yang tidak boleh dipisahkan dalam rangka kita berbaik sangka kepada takdir Allah. Tidak boleh dipisah-pisah. Jadi ini akan selalu bersama. Bagaimana maksudnya tidak boleh terpisahkan? Nah, seperti ini penjelasannya. Contohnya seperti ini. Misalnya nih, sudah menjalankan pola hidup sehat, tapi sering dapat jatah sakit dari Allah. Jika jatah sakit itu sedang datang, kita harus menjaga agar qalbu kita tidak ikut-ikutan sakit, yaitu dengan segera menggunakan sabar dan syukur ini secara bersamaan. Bagaimana caranya? Yang pertama kita bersabar. Bersabarnya atas apa? Bersabar atas rasa sakit itu. Kemudian kita bersabar atas keterbatasan gerak karena rasa sakit itu. Karena kita sakit, jadi kita terbatas pergerakannya. Tidak bisa mengerjakan ini, tidak bisa mengerjakan itu. Nah, disitulah kita harus bersabar. Kemudian kita bersabar juga karena rizki kita kurang. Artinya mungkin kita kurang makan karena nggak nafsu makan gitu ya. Berarti kan sel-sel tubuh kita jatah rizkinya berkurang gitu. Nah, itu yang harus kita bersabar atas hal-hal tersebut. Kemudian bagaimana bersyukurnya nih? Nah, kan lagi sakit kok bersyukur? Ternyata ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Misalnya, karena Allah memberi kita jatah sakit, ternyata kita jadi punya kesempatan untuk istirahat. Coba kalau nggak sakit, mungkin kita akan terus-terusan sibuk sampai nggak sempat, nggak ada waktu untuk istirahat. Karena Allah kasih kita jatah sakit, akhirnya kita jadi punya waktu untuk istirahat deh. Nah, itu yang harus kita syukuri. Atau juga kesempatan kita untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi pengamalan ilmu kita. Apakah kita sudah benar-benar menjalankan pola hidup sehat atau masih hanya setengah-setengah, masih hanya sekedar. Jangan-jangan selama ini kita bilang kita sudah menjalankan pola hidup sehat tetapi caranya masih keliru. Nah, karena kita sakit itu kita akhirnya jadi punya kesempatan untuk mengevaluasi hal tersebut. Kesempatan untuk mengevaluasi itulah yang harus kita syukuri. Kemudian karena kita sakit, kita jadi mendapat kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kita jadi sadar kalau selama ini kita banyak salah dan masih sering zolim ke diri sendiri. Coba kalau kita nggak sakit, mungkin kita akan santai-santai aja, tidak merasa sedang melakukan kesalahan dan akan terus berlaku zolim terhadap diri kita sendiri. Nah, kesempatan untuk bertaubat inilah yang harus kita syukuri. Atau mungkin juga karena kita sakit, kita jadi lebih banyak waktu untuk merenung tentang hakikat kehidupan, merenung tentang keberadaan kita di dunia ini, merenung tentang kehidupan setelah kematian, tentang hari pertemuan kita kelak dengan Allah. Kemudian kita juga jadi banyak berdialog dengan Allah. Banyak hal-hal ini yang harus kita syukuri. Semua hal ini, kesempatan-kesempatan ini, kemudian akhirnya membuat kita berbenah menjadi hamba yang lebih baik. Dan hal-hal inilah yang kemudian harus membuat kita bersyukur. Bukankah ketika kita menjadi lebih baik, hamba Allah yang lebih baik, itu adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri.
Nah, sakit itu bukan hanya tentang kita banyak-banyak bersabar saja, tetapi ketika kita sakit, kita juga harus banyak-banyak bersyukur. Begitulah cara melihat suatu kejadian yang ditetapkan oleh Allah. Begitulah cara seseorang yang beriman berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Seperti sabda Rasulullah, sungguh ajaib urusan seorang mukmin. Kan begitu sabda Rasulullah tadi. Karena bagi orang yang beriman, kejadian yang menyenangkan maupun kejadian yang tidak menyenangkan dapat menjadi keutamaan baginya, yaitu dapat membuatnya semakin dekat kepada Allah dengan menggunakan senjata sabar dan syukur. Akan tetapi orang-orang dengan kolbu yang sakit dan lemah pada saat mendapat ujian dalam bentuk kenikmatan, kebaikan, atau kejadian-kejadian manis yang menyenangkan saja, baru dia akan bersyukur. Sementara pada saat menerima ujian dalam bentuk musibah, keburukan, atau kejadian-kejadian pahit yang tidak menyenangkan, dia akan berburuk sangka kepada Allah dalam bentuk bersedih secara berlebihan, mengeluh, mengutuki diri sendiri, serta mengutuki keadaan. Orang-orang dengan kolbu yang sakit dan lemah itu tidak mampu bersyukur juga ketika mengalami kejadian yang pahit, sehingga bersabar pun menjadi sulit untuk mereka lakukan. Orang-orang dengan kolbu yang sakit dan lemah seperti ini telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 16 yang artinya, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu apabila dia Allah mengujinya lalu membatasi rizkinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Na'udzubillah, semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Mengapa seseorang bisa sampai seperti itu, sampai terpuruk berburuk sangka kepada Allah? Nah, orang-orang yang kolbunya sakit dan lemah hingga sampai berburuk sangka pada ketetapan Allah ini sebenarnya hanya karena sedang lupa. Dia sedang lupa bahwa Allah berhak menetapkan kejadian apa saja untuk setiap orang, entah itu kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk. Lalu bagaimana hubungannya antara kondisi kolbu dengan kondisi raga? Nah, kita lihat nih. Ketika Allah menetapkan untuk kita suatu kejadian pahit yang tidak menyenangkan, lalu kita berburuk sangka pada ketetapannya itu dalam bentuk rasa sedih yang berlebihan, trauma, mengeluh, mengutuki diri sendiri, mengutuki keadaan, terpuruk, menggugat Allah. Pokoknya kita tidak terima gitu ya dengan ketetapan yang Allah berikan tersebut. Maka di saat itu tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon stres. Salah satunya adalah hormon kortisol. Telah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya bahwa keberadaan hormon kortisol ini adalah sebagai tim penyelamat. Sebenarnya sih sebagai tim penyelamat. Akan tetapi jika hormon ini diproduksi dalam jumlah yang berlebihan karena kita terus-menerus berburuk sangka pada ketetapan Allah, maka hormon kortisol ini akan melonjak. Kemudian akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon di tubuh kita. Ketidakseimbangan hormon ini akan berpengaruh pada ketidakseimbangan komposisi tubuh, yang artinya akan membuat raga kita sakit. Dan ketika seseorang yang kolbunya sudah sakit ini mengalami raga yang sakit juga, maka dia akan semakin terpuruk, semakin sedih, semakin mempertanyakan ketetapan Allah, semakin tidak terima, semakin mengeluh. Nah, subhanallah, ini adalah lingkaran syaitan yang terus berputar-putar untuk menjebak kita. Sedangkan yang ini adalah hubungan antara sehatnya kolbu dengan sehatnya raga. Ketika Allah menetapkan kejadian pahit terhadap seseorang, jika kolbu orang tersebut sehat, maka dia akan berbaik sangka kepada Allah. Dia akan yakin kepada Allah.
dia akan banyak berdoa meminta kehendak Allah, dia akan bersyukur dan bersabar. Kemudian karena dia melakukan hal-hal ini, walaupun Allah menetapkan untuknya kejadian yang pahit, hatinya akan lapang atas kejadian tersebut. Ketika hatinya lapang, hormon endorfin akan diproduksi di tubuhnya. Hormon endorfin ini memiliki kekuatan 2-6 kali daya penangkal nyeri atau sakit dibandingkan dengan morfin sintetis. Nah, hati yang tenang dan tubuh yang memiliki asupan hormon endorfin yang cukup akhirnya membuat raga seseorang tersebut menjadi sehat. Dan ketika dia sehat, dia akan bersyukur dan bersabar, kemudian yakin, berbaik sangka kepada Allah. Dan ini adalah lingkaran kebaikan yang terus berputar-putar. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita terapkan dalam setiap kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu kejadian pahit maupun kejadian yang manis. Contohnya saya pribadi, saya pernah mengalami keguguran, pernah mengalami kehamilan di luar kandungan, dan sampai sudah bertahun-tahun menikah belum juga memiliki keturunan. Hal itu yang Allah tetapkan untuk saya di dalam kehidupan ini. Kita anggap itu sebagai kejadian pahit ya. Jika kolbu saya sakit, maka saya akan menyikapi ketetapan Allah tersebut dengan berburuk sangka kepada Allah, yang akhirnya kemudian memunculkan perasaan-perasaan buruk, perasaan-perasaan negatif di dalam diri saya. Misalnya membuat saya menjadi mengeluh, menjadi terpuruk, atau marah atau menggugat Allah dengan pertanyaan-pertanyaan, ya Allah kenapa saya sampai, kenapa begini, padahal saya sudah berikhtiar seperti ini. Nah, itulah jika kolbu saya sakit. Kemudian ketika perasaan-perasaan negatif itu terus-terusan muncul, akhirnya tubuh saya akan terus-terusan memproduksi hormon stres. Akhirnya hormon stres itu melonjak, yang kemudian menyebabkan hormon di tubuh saya tidak seimbang, yang akhirnya kemudian menyebabkan komposisi tubuh saya tidak seimbang, dan raga saya menjadi sakit. Contohnya misalnya siklus haid saya menjadi tidak teratur, sehingga saya semakin sulit untuk melakukan program hamil atau ketidakseimbangan lainnya. Yang kemudian hal ini nanti akan membuat kolbu saya menjadi semakin sakit, membuat saya semakin terpuruk, membuat saya semakin mengeluh, dan terus berputar-putar seperti itu. Namun, jika kolbu saya sehat, maka ketika Allah menetapkan kejadian tersebut di dalam hidup saya, maka saya akan berbaik sangka pada ketetapan Allah itu. Saya akan yakin bahwa Allah akan memberikan saya keturunan jika memang Allah sudah menghendakinya. Tidak akan mungkin, tidak ada yang bisa menahannya jika Allah sudah menghendakinya. Saya akan banyak-banyak berdoa, kemudian saya akan bersyukur dan bersabar. Saya akan bersabar menunggu amanah dari Allah. Saya juga akan bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Saya bersyukur karena Allah belum memberi saya anak, saya dan suami jadi punya waktu untuk menuntut ilmu tentang parenting, menuntut ilmu yang lebih banyak. Kemudian saya akan bersyukur juga bahwa karena kami belum memiliki anak, saya dan suami bisa punya banyak waktu untuk berduaan, atau juga saya jadi lebih maksimal untuk melayani suami, dan hal-hal positif lainnya yang harus saya syukuri. Akhirnya ketika perasaan-perasaan seperti itu saya munculkan, hati saya menjadi lapang, saya jadi tenang, saya jadi gembira, saya jadi bahagia. Kemudian tubuh saya akan memproduksi hormon endorfin ini, yang akhirnya nanti akan membuat raga saya menjadi sehat. Ketika raga saya sehat, akan diikuti dengan kolbu yang sehat, kemudian berbaik sangka, bersyukur dan bersabar, dan seterusnya. Ini adalah lingkaran kebaikan dan ini adalah lingkaran syaitan. Atau contoh lain seperti yang pernah saya ceritakan, ketika Allah menetapkan kejadian di mana saya tidak punya uang, sehingga sumber makanan yang tersedia saat itu hanyalah berupa dedaunan saja.
ketika Allah menetapkan kejadian seperti itu, Allah memberikan saya dua pilihan. Apakah saya akan memilih mengeluh, terus memikirkan tentang kurangnya asupan nutrisi pada tubuh saya, hanya sedikit asupan karbohidrat, tidak ada asupan protein dan lemak dan sebagainya, atau memilih untuk bersabar dan bersyukur dan berbaik sangka pada ketetapan Allah, bersabar atas keterbatasan rizki dan bersyukur karena Allah menetapkan kejadian saya tidak punya uang untuk membeli makanan. Akhirnya saya jadi punya kesempatan untuk defisit kalori dan membakar lemak-lemak tubuh yang berlebihan di dalam tubuh saya. Itulah yang harus saya syukuri. Yang mana pilihan pertama itu akan memunculkan hormon stres yang akhirnya nanti akan menjadi bumerang yang akan berpengaruh buruk pada keseimbangan komposisi tubuh saya yang kemudian akan membuat saya semakin jauh dari Allah. Sedangkan pilihan yang kedua akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, dan keberterimaan terhadap ketentuan serta ketetapan rizki dari Allah. Sehingga tubuh saya tetap akan berfungsi dengan normal walaupun asupan nutrisi saat itu sedang sangat rendah. Tentang kejadian-kejadian pahit yang Allah tetapkan di dalam hidup kita ini sebenarnya Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 yang artinya, kami Allah pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ketika Allah menetapkan untuk kita kejadian-kejadian yang pahit seperti ketakutan, kelaparan, kurang harta, gak bisa beli makanan, kekurangan nutrisi, orang yang qalbunya sehat itu adalah orang yang bersabar, yaitu orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya mengucapkan tapi juga mengimani bahwa kita ini adalah milik Allah. Kami ini adalah milik Allah dan akan kembali ke Allah. Kalimat inilah rumus ketenangan qalbu yang diberikan Allah. Dengan mengucapkan kalimat ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita menjadi tenang. Sebab ketika kita yakin bahwa kita ini adalah milik Allah, maka kita pun akan yakin bahwa semua kebutuhan kita pasti akan diurus oleh Allah selaku pemilik dari diri kita ini. Ibaratnya seperti seorang anak kecil, dia selalu tenang, tidak pernah cemas, karena ada orang tuanya yang akan selalu menyediakan kebutuhannya dan selalu membereskan permasalahan-permasalahannya. Nah, orang tua saja sudah seperti itu gesitnya menghandle urusan anak-anaknya. Apalagi ini Allah, Tuhan yang kasih sayangnya maha besar, lebih daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Melatih diri untuk berprasangka baik kepada Allah dengan cara seperti ini akan membuat qalbu kita mengalami perbaikan, insya Allah. Selain itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Allah, yang artinya aku Allah sesuai sangkaan hambaku. Artinya, jika kita terus saja menyangkakan Allah pada hal-hal buruk, misalnya Allah pelit, tidak mau memberi, Allah kejam, sering memberi masalah, Allah jahat, Allah tidak adil, hanya memberi kenikmatan dan kebaikan pada orang-orang tertentu saja, maka yang akan kita dapatkan adalah yang buruk pula. Dan keburukan-keburukan itu tidak hanya akan dirasakan oleh raga kita saja, tetapi justru yang akan paling terluka adalah qalbu kita. Namun sebaliknya, ketika kita terus melatih diri untuk menyangkakan Allah sebagai zat yang maha baik, yang maha memberi, maha pemurah, maha adil, maha mencukupkan, maha menyayangi, maha mengasihi, maha menolong, dan seterusnya, maka yang akan kita dapatkan adalah yang baik pula. Dan kebaikan-kebaikan itu tidak hanya akan dirasakan oleh raga kita saja,
tetapi justru yang paling akan merasakan ketenangannya adalah qalbu atau jiwa kita. Sahabat, imanilah bahwa Allah menetapkan segala kejadian di dalam kehidupan kita ini adalah untuk kebaikan kita. Dan yang namanya kebaikan itu bukan hanya hal-hal yang manis saja dan yang mendatangkan tawa saja, seperti orderan melimpah, saldo menggendut, harta benda yang menumpuk, pekerjaan dengan gaji dolar, jabatan empuk, pasangan, anak keturunan, dan kesenangan-kesenangan hidup yang lainnya. Bukan hal itu saja yang namanya hal baik, ya. Bahwa hal baik itu sejatinya adalah ketika apa saja yang ditetapkan oleh Allah, apa saja yang diberikan oleh Allah, mau itu pahit, mau itu manis, itu semua mampu melatih kita untuk berprasangka baik kepadanya, sehingga kita terus mendekat, terus saja mendekat kepadanya. Sahabat, ketahuilah bahwa iman adalah kekebalan tubuh kita yang terbaik. Iman adalah imun. Jadi jika kita ingin jiwa dan raga kita sehat, maka jagalah iman kita. Jagalah keyakinan kita kepada Allah yang kuasanya meliputi seluruh semesta. Iman itu meliputi segala sendi dalam kehidupan kita. Iman yang baik akan senantiasa membuat seseorang menjaga sikapnya, akhlaknya, budi pekertinya, atau tingkah lakunya, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Orang yang beriman itu tidak mungkin berburuk sangka, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Orang yang beriman itu tidak mungkin membicarakan keburukan orang lain. Orang yang beriman itu tidak mungkin menyibukkan diri dengan melihat kenikmatan pada hidup orang lain. Orang yang beriman itu tidak mungkin sibuk membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Orang yang beriman tidak akan mungkin memasukkan bahan buruk ke dalam tubuhnya yang akan menyakiti dan melemahkan dirinya. Juga orang yang beriman itu tidak mungkin berlebih-lebihan dalam kesehariannya. Jadi ketika kita melakukan hal-hal baik, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, memasukkan hal yang baik ke tubuh kita dengan cara yang baik pula, maka sejatinya iman kita sedang mengalami perbaikan, yang artinya kekebalan tubuh kita juga sedang mengalami perbaikan. Maka istiqomahlah dalam melakukan kebaikan. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah agar qalbu kita semakin sehat dan kuat. Selamat mengamalkan ilmu, semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk berbaik sangka kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.